atas kedatangannya para rekan-rekan media. Perkenalkan, nama saya Dito Hasian Feliciano Sitompul selaku Direktur LBH Mawar Salon Jakarta. Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa perkara yang sedang kami tangani. Karena kami melihat saat ini bahwa apabila perkara tidak viral, maka menjadi tidak ada keadilan seakan-akan. Kami melihat dari beberapa perkara yang kami tangani, sangat banyak oknum-oknum, kami sebut sekali lagi oknum, yang seakan-akan menghalangi due process of law terhadap pencari keadilan. Di samping saya ada Kadif Pidana dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Salon Jakarta, ada juga Bapak Andar dari Direktur LBH Mawar Salon Surakarta, dan ada juga Bapak Yuda selaku non-litigasi dari LBH Mawar Salon Jakarta, dan juga ada Bapak Hotma Sitompul selaku pembina LBH Mawar Salon. Untuk lebih jelasnya, kami akan serahkan kepada Bapak Yosua untuk menerangkan perkara yang saat ini kami tangani yang ada di Jakarta. Silakan Bapak Yosua. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih Pak Dito. Terima kasih sudah datang di acara kesempatan hari ini. Saya di sini selaku Kadif Pidana ya, dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Salon ingin menyampaikan beberapa perkara yang sudah kami tangani, dan beberapa perkara yang sudah kami tangani ini mengalami sedikit ekses dan juga gangguan dari aparat penegak hukum lainnya. Kita ketahui bersama, kita ini pengacara sebagai caturwangsa juga, termasuk caturwangsa penegak hukum. Ada advokat, ada kejaksaan, ada hakim, dan ada kepolisian. Di sini kami melihat bahwasannya dari para APH yang lainnya, di luar dari advokat, telah ataupun diduga keras ataupun sudah melanggar mengenai due process of law yang tadi disampaikan oleh Pak Dito. Perkara pertama yang sedang kami tangani adalah perkara anak berhadapan dengan hukum. Ini perkara khusus dan pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak. Di sini pada faktanya kami menemukan beberapa gangguan ataupun bisa dikatakan sebagai permasalahan lah di lingkup kami sebagai advokat. Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai duduk perkaranya. Ini perkara anak berhadapan dengan hukum ini kami terima pada tanggal 7 Juli 2022. Pada saat itu ini ada orang tuanya di sini, nanti mungkin orang tuanya akan berbicara sedikit banyak masalah perkembangan kasus seperti apa. Pada faktanya kami menerima keluhan dari mereka karena anak mereka 9 orang ditangkap atas dasar mereka mengikuti tawuran di daerah Jakarta Pusat. Saat itu kami telah menerima perkara ini pada saat ke-9 ABH ini, anak ini sudah ditahan selama 35 hari. Di sini sudah ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Jakarta Pusat. Bukan lagi dugaan, tapi sudah ada pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat. Karena menahan ke-9 ABH selama 35 hari. Karena kita ketahui undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak itu hanya diberikan wewenang 15 hari terhadap penahanan. Pada saat itu orang tua ke-9 anak berhadapan dengan hukum ini menyampaikan pada kami mohon bantuannya. Kenapa anak kami ditangkap? Padahal dalam hal kejadian anak kami tidak melakukan apa-apa. Pada saat itu kami tergerak dan memutuskan setelah mendapatkan izin dari Pak Dito selaku Direktur LBH Mawar Salon Jakarta, menyampaikan beliau kepada saya, silakan didampingi. Kami memutuskan untuk mendampingi dan per tanggal 20 kami menandatangani kuasa. Mereka menandatangani kuasa kepada kami, kepada LBH Mawar Salon, dan pada akhirnya kami mendampingi ke-9 ABH ini kan kuasanya. Ya. Kami mendampingi dari mulai tahap mereka sudah ditahan selama 35 hari. Pada saat itu tim dari Mawar Salon berembuk. Sebenarnya apakah ini termasuk pelanggaran atau tidak? Saya sampaikan di situ
bahwa ini termasuk pelanggaran karena ke-9 ABH telah ditahan selama 35 hari. Maka dari itu kami mengajukanlah yang namanya permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat itu, pada tanggal 6 Juli 2022, kami bersama dengan tim hukum lainnya dari Lembaga Bantuan Hukum Awas Orang Jakarta mengajukan upaya hukum permohonan pra peradilan tertanggal 6 Juli 2022 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bagian kepanitraan. Nah, pada saat itu kami diterima, permohonan kami diterima, legal standing diterima. Nah, menurut acara KUHAP, seharusnya setelah permohonan itu diterima dan dicatatkan, seharusnya 3 hari setelah itu seharusnya sidangkan. Namun pada faktanya saya tidak mengada-ada. Relas yang dikirimkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tertanggal sebentar ya. Tertanggal 20 Juli 2022. Di sini jelas terang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi disampaikan oleh Pak Dito, oknum yang sengaja ingin mengulur-ulur waktu sampai akhirnya permohonan pra peradilan kami digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ini fakta terjadi. Pada saat di tanggal 20 kami dari Mawar Saron datang hadir untuk sidang. Ternyata setelah kami datang sidang, Hakim Ketua yang bernama M. Yusuf dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kalau para termohon yang terdiri atas Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial yang diwakili oleh biro hukum masing-masing tidak hadir pada saat sidang pertama. Kami mempertanyakan hal itu kepada Hakim Ketua M. Yusuf. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata beliau menyampaikan ketiga para termohon ini belum menerima relas panggilan sidang. Namun pada faktanya kami telah menerima relas itu pada tanggal 20 Juli 2022 yang diterima langsung oleh kantor kami dan ditandatangani di stempel pada tanggal 18 Juli 2022. Nah, pada saat itu terjadilah perdebatan mengapa sidang ini tidak dilanjutkan, karena menurut keterangan dari Hakim Ketua saat itu kalau menunggu terlebih dahulu para termohon hadir di persidangan, baru sidang permohonan pra peradilan ini akan segera dilanjutkan. Pada faktanya setelah ditunda persidangan, kami ditunda untuk 1 minggu di tanggal 26. Di tanggal 26 kami dipanggil lagi untuk sidang, namun tanpa ada relas. Karena dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menyatakan sudah dibuka terlebih dahulu sidang tersebut. Jadi sidang awal itu di kemarinnya, di tanggal 20. Pada saat itu kami hadir selaku dari kuasa dari ke-9 ABH. Namun inilah kecacatan hukumnya. Pada pukul 9 pagi, ingat ya, di tanggal 26 Juli 2022, pada pukul 9 pagi, pihak dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan perkara anak dalam hal pokok perkaranya sebelum pra peradilannya disidangkan. Jadi supaya teman-teman ketahui nih, bersama masyarakat juga biar tahu, pada tanggal 26 Juli itu sidang pokok perkaranya pada pukul 9 terlebih dahulu disidangkan. Di situ terdapat perdebatan antara saya dengan jaksa yang bernama Yuliana Harahap pada saat itu dari Kejari Jakarta Pusat. Beliau menyampaikan ya, saya mau sidangnya sidang anak dulu. Nah, pada saat kejadian ternyata memang betul sidang anak terlebih dahulu yang disidangkan, dan pukul 15.00 WIB baru disidangkan perkara pra peradilan. Di sini kami keberatan, justru jelas kami keberatan karena aturan hukum mainnya itu seperti ini. Harusnya pra peradilan dulu yang disidangkan, baru pokok perkaranya. Ini terjadi kesalahan. Pokok perkaranya dulu yang disidangkan, baru pra peradilannya.
Jadi di mana keadilan buat ke-9 ABH ini? Kita mempertanyakan hal itu. Kami tidak tinggal diam. Pada tanggal 25 Juli surat itu bersamaan dengan penyerahan sidang itu, kami melaporkan oknum pengadilan tersebut, hakim tersebut ke pengadilan, ke Mahkamah Agung. Di sini bisa dilihat oleh teman-teman semua. Akhirnya kami melaporkan oknum hakim ketua tersebut ke Mahkamah Agung, dan pada tanggal 2 Agustus 2002 laporan kami sudah direspon oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, di sini ingin saya tegaskan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah meneliti dan mempelajari dengan seksama surat keberatan tersebut atau laporan tersebut, dan akan segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera diklarifikasi kebenaran dari hakim ketua tersebut. Jadi kami tinggal menunggu proses laporan kami kepada Mahkamah Agung terhadap hakim ketua yang bernama M. Yusuf tersebut. Yang kami rasakan adalah bahwasannya dia benar-benar secara nyata melakukan penguluran waktu terhadap sidang pra-peradilan ke-9 ABH tersebut. Nah, saya simpulkan aja ya, sedikit. Ini ada satu perkara anak-anak yang kita pra-peradilan. Undang-undang bilang 7 hari sudah selesai. Dibikin-bikin sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya tidak bilang oknum. Ini terjadi di pengadilan kok. Digugurkanlah pra-peradilannya dengan cara-cara yang tidak terhormat, sehingga gugurlah pra-peradilannya. Sekarang anak-anak ini diadili, dihukum. Hukumannya pukul rata. Saksinya tidak ada, betul nggak? Ini apa nih? Ini proses hukum yang sangat menyakitkan. Kita ini LBH, bela orang teraniaya, miskin, tidak berdaya. Gratis kita bantu, diperlakukan begini. Catat aja itu untuk jadi. Saya juga udah bilang tadi, di tanggal sebelum atau sesudah 17 Agustus, LBH Mawar Saron, Jakarta, Semarang, Batam, Solo akan bikin progres bagaimana keadaan hukum di Indonesia ini. Sangat menyakitkan hati rakyat kecil. Terusin lagi deh, terlalu banyak itu. Singkat aja supaya tahu bahwa kita dengan secara melanggar hukum pra-peradilan kita digugurkan. Belum lagi pokok perkaranya nih, lebih seram lagi. Ayo. Terima kasih Pak Hotman. Selanjutkan untuk perkara yang kedua, itu tadi perkara yang 9 ABH ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya beralih ke perkara yang kedua yang kami tangani. Sebenarnya banyak perkara yang kami tangani, ribuan perkara yang sudah kami tangani secara gratis dan tidak dibayar. Untuk perkara yang kedua ini, di sini yang nanti ada keluarga kliennya yang akan menyampaikan sedikit perkara pencabulan di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas terjadi juga adanya pelanggaran etika ataupun sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum dari Polres Jakarta Selatan. Sekali lagi tekankan oknum dari Polres Jakarta Selatan. Karena klien kami ini bernama AS, inisialnya AS, itu dituduh melakukan pencabulan terhadap anak di bawah berumur 8 tahun. Saya tidak perlu tegaskan bagaimana kejadian peristiwanya, mungkin terlalu panjang. Tapi yang jelas, klien kami ini pada saat itu di DPO-kan oleh Polres Jakarta Selatan. Padahal pada faktanya klien kami belum dipanggil sebagai saksi, belum dipanggil sebagai tersangka, apalagi diperiksa. Belum pernah ada pemanggilan terhadap klien kami yang bernama AS ini. Pada tanggal kemarin beberapa hari yang lalu, tanggal 10, klien kami ini datang dari Cilacap. Jadi saya ingin sedikit kronologis mengapa dia bisa di Cilacap dan mengapa bisa keluar DPO itu. Klien kami ini pada tanggal 10 Agustus sebelumnya itu berada di Cilacap. Klien kami tidak kabur. Klien kami itu mengamankan diri karena ada ancaman dari tetangganya, karena si korban ini adalah
tetangga dari si klien kami itu akan dipukuli. Karena ketakutan itulah klien kami itu pergi ke Cilacap untuk mengamankan diri. Jadi bukan kabur ya, tapi mengamankan diri loh. Dan itu sudah disampaikan ke Polres Jakarta Selatan. Pada tanggal 10 Agustus, yang bersangkutan, klien kami datang ke kami. Dia menyampaikan, saya siap Pak menyerahkan diri ke Polres Jakarta Selatan. Pada saat itu perwakilan dari kami ada Theo Purba pergi ke Polres Jakarta Selatan. Ini lawyer yang mendampingi penyerahan klien kami yang bernama AS ke Polres Jakarta Selatan. Saat itu klien kami menyampaikan, saya berpasrah diri Pak untuk proses hukum yang akan saya lakukan seperti apa. Tapi saya mohon bantuan dari LBH Mawar Saron. Jelas dong, kami akan membantu sebagaimanapun. Karena begini, pada faktanya klien kami membantah adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh korban. Nanti itu mengenai pokok perkaranya saya tidak perlu sebutkan seperti apa mengenai bantahannya, itu nanti berjalan sebagaimana mestinya. Tapi pada faktanya yang kami soroti adalah mengenai penetapan DPO terhadap klien kami. Bagaimana mungkin ada penetapan DPO lebih dahulu keluar sebelum adanya pemanggilan sebagai saksi dan sebagai tersangka? Jelas secara aturan hukum acaranya itu sudah dilanggar. Kami tidak tinggal diam sebenarnya terhadap hal ini. Kami akan ajukan upaya hukum terhadap hal ini. Karena pada tanggal 10 baru terhadap yang bersangkutan, klien kami, baru dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Nah, pada saat itu yang Theo yang mewakili dari LBH Mawar Saron menyampaikan, mengapa ada bisa keluar DPO sebelum ada penetapan tersangka? Polisi menyampaikan, ya Pak, kami sudah memiliki 2 alat bukti. Ditegaskan kembali oleh lawyer kami, apakah penetapan mengenai minimal 2 alat bukti itu bukan terhadap tersangka, bukan terhadap DPO? Jadi jangan dibalik-balik gitu. Harusnya tersangka dulu baru DPO. Ini kan DPO dulu baru tersangka kayak gitu. Jadi inilah kesalahan yang kami duga dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini semua berangkat dari pernyataan klien kami, bukan dari kami, tapi berangkat dari pernyataan klien kami. Itu intinya harus digarisbawahi. Nah, klien kami pada saat ini telah ditahan di Polres Jakarta Selatan atas dasar setelah pemeriksaan di tanggal 10 Agustus 2022. Harus digarisbawahi, dia baru diperiksa di tanggal 10 Agustus 2022. Nah, terkait mengapa dia membantah adanya perbuatan yang dilakukan, itu bukan kami tanpa alasan. Nanti bisa dicek sendiri ke Polres Jakarta Selatan, mintakan saja visumnya. Di visum itu sudah kami baca, menjelaskan bahwasannya tidak ada selaput, mohon maaf ya, selaput darah yang sobek. Karena mengenai pengertian secara awam, seharusnya kalau bicara adanya persetubuhan atau pencabulan, itu adalah luka ataupun sobek dari kelamin dia. Ternyata ini tidak ada. Nah, itu mungkin yang sedikit yang saya sampaikan dari perkara dari LBH Mawar Saron Jakarta. Mungkin akan dilanjutkan oleh ini. Saya tambahin lagi ya. Yang tadi yang kejadian di Jakarta Pusat itu, yang Jakarta Selatan, yang menggugurkan secara tidak terhormat itu, kita adukan ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tingginya menjawab dengan surat dikembalikan ke Jakarta Pusat. Pertanyaan saya, di mana fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri? Jangan kita ngadu ke dia, dia lempar lagi ke bawah. Udah, nunggu. Yang kedua ini, yang intinya adalah ada orang lari secara DPO bersalah, bukan datang ke polisi, datang ke LBH Mawar Saron. Kita serahkan. Jangan polisi di mana itu Jakarta mana? Jakarta Selatan bilang dia menyerahkan ke polisi berhasil tangkap. Kami LBH Mawar Saron menyerahkan orang itu untuk diadili dengan baik.